Untuk modul praktikum yang kami ambil di sini ialah sedimentasi. Nah, untuk judul laporan magang itu pengolahan limbah cair pada industri chemical construction dengan metode koagulasi flokulasi dari industri PT Aditon Karya Sembada Tbk. Yang beralamatkan Lemah Bang, Kecamatan Sukrojo, Pasuruan, Jawa Timur, Kota Pasuruan. Nah, laporan ini disusun pada tanggal 3 Juli sampai 25 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arya Purwanugraha dari absen 3, Ganar Sadewo dari absen 10, Seli Dwi Febianti dari absen 24, dan Zahra Sofiasti Anggreni dari absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penugasan praktikum operasi teknik kimia. Yang pertama yaitu pada bagian praktikum OTK dengan topik sedimentasi yang relevan dengan laporan magang yang kelompok kami pilih dengan topik sedimentasi juga. Bagian yang relevan yaitu penentuan kecepatan settling, penggunaan jenis koagulan yang sesuai, dan dosis optimal koagulan tersebut bisa bekerja. Hal ini dilakukan karena dengan penambahan koagulan dengan dosis yang optimal dapat mempercepat proses settling secara signifikan. Nah, selanjutnya adalah analisis masalah yang ada pada industri atau dihadapi pada industri, yaitu adalah limbah cleaning in place atau CIP yang dihasilkan oleh industri ini yang memiliki warna coklat pekat akibat adanya kandungan natrium lignosulfonat. Yang natrium lignosulfonat ini merupakan senyawa turunan dari lignin yang memiliki muatan negatif dan jika dicampurkan dengan air itu bisa bersifat stabil. Nah, karena adanya sifat tersebut itu menyebabkan dari proses pengolahan fisik seperti filtrasi ini tidak efektif dilakukan dalam penghilangan warnanya. Akibatnya, limbah CIP ini tidak memenuhi baku mutu warna sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 sehingga berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan dan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi. Jadi inti dari masalah pada industri ini itu adalah tingginya warna limbah akibat senyawa lignin terlarut yang tidak dapat ditangani dengan pengolahan konvensional seperti filtrasi tadi. Baik, masuk ke mengkaitkan teori dengan permasalahan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam limbah industri tersebut itu mengandung natrium lignosulfonat, di mana di dalamnya terdapat partikel-partikel halus yang terkandung ataupun terlarut. Nah, partikel-partikel ini tuh cenderung stabil sebagai koloid dan bermuatan negatif sehingga tidak mudah untuk mengendap sendiri. Hal itu tuh sesuai dengan prinsip dari koloid bahwa semua partikel koloid yang memiliki muatan sejenis, baik positif maupun negatif, akan saling tolak-menolak sehingga partikel itu akan tersuspensi. Jadi partikelnya itu akan susah mengendap ke bawah, jadi tidak mudah mengendap ke bawah. Nah, apa sih koloid itu? Koloid itu sendiri itu merupakan sistem dispersi, yaitu campuran antara dua zat atau lebih, di mana salah satu zat itu masuk ke fase terdispersi dan ada medium pendispersi, di mana zat itu bakal terdispersi secara merata dalam zat lain. Nah, di sini contohnya itu partikel halus dari natrium lignosulfonat itu masuk ke fase terdispersi dan air itu akan masuk ke medium pendispersi. Nah, dari hal tersebut, hal sebelumnya ini dapat dikaitkan mengenai pentingnya dilakukan koagulasi flokulasi untuk menetralkan muatan tersebut, sehingga partikel dapat saling tarik-menarik dan membentuk flok atau gumpalan yang lebih besar, di mana flok yang terbentuk ini kemudian akan mengendap secara gravitasi melalui sedimentasi setelah koagulasi flokulasi berlangsung. Nah, jika dalam laporan magang ini tuh menggunakan tawas untuk proses koagulasi flokulasi, kami menggunakan tawas dan PaC atau polyaluminium chloride untuk proses tersebut dalam praktikum kami di laboratorium teknik kimia. Nah, proses sedimentasi itu sendiri itu terjadi ketika koagulan seperti tawas atau PaC ditambahkan. Hal tersebut itu membuat partikel itu lumpuh atau terjadi destabilisasi koloid. Nah, selanjutnya partikel akan berkumpul membentuk vlog atau kumbalan dari vlog yang cukup besar. Nah, beratnya ini akan membuat si gumpalan ini mengalami gravitasi settling, yaitu bisa disebut dengan sedimentasi ke bagian dasar sehingga air bagian atas akan terlihat lebih jernih atau tidak berwarna. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perusahaan ini mengandung limbah yang mengandung natrium lignosulfonat yang menyebabkan limbah tersebut berwarna coklat pekat.
Metode pengolahan yang sudah digunakan masih belum mampu mencapai baku mutu air limbah sehingga diperlukan proses tambahan, yaitu koagulasi dan flokulasi. Nah, dari proses tersebut kami nilai sudah tepat karena dari proses koagulasi dan flokulasi dirancang untuk mendestabilisasi partikel koloid yang bermuatan. Koagulan yang digunakan ialah tawas dengan ditambahkan kaporit yang bertindak sebagai desinfektan yang juga dapat memutus ikatan rangkap pada gugus fungsi warna. Nah, kita bisa lihat pada gambar, didapatkan hasil proses pada bak pertama, yaitu terdapat penurunan nilai turbidity dari 44,9 NTU ke 7,27 NTU. Nah, dari situ penurunan turbidity sangat baik, tetapi proses ini kurang optimal karena terdapat dua faktor krusial yaitu dosis koagulan dan juga pH. Dari dosis koagulan, yaitu penggunaan kaporit sangat sensitif. Dosis kaporit yang terlalu besar justru tidak efektif dan menyebabkan nilai TDS yang meningkat. Bisa kita lihat pada bak nomor 2, 3, 4, dan juga 5. Kemudian, proses koagulasi ini hanya berjalan baik pada pH optimum. Dan setiap koagulan memiliki rentang pH yang berbeda, sehingga tantangan utamanya ialah diperlukan melakukan optimasi dosis dan pH secara berkala. Baik, masuk ke solusi baru atau solusi alternatif yang kami berikan itu ialah penggunaan polyaluminium chloride atau PaC itu bisa dijadikan koagulan yang lebih efisien dan stabil dalam proses penjernihan limbah yang mengandung natrium lignosulfonat. Nah, PaC sendiri itu memiliki struktur polimerik aluminium yang memungkinkan proses netralisasi muatan berlangsung lebih efektif dibandingkan koagulan konvensional seperti tawas. Nah, sehingga hal tersebut membuat PaC mampu menghasilkan flok yang lebih besar dan lebih mudah mengendap. Hal ini tuh didukung dalam studi literatur yang menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan ialah pada dosis optimum penggunaan PaC menghasilkan nilai turbidity yang rendah dibandingkan aluminium sulfat atau bisa disebut dengan tawas. Nah, PaC menunjukkan performa yang lebih baik dalam menjernihkan air. Nilai turbidity itu sendiri ialah nilai tingkat kekeruan dalam air yang sering digunakan sebagai parameter kualitas air. Nah, semakin tinggi nilai turbiditas, artinya semakin banyak kandungan zat yang tidak terlarut dalam air atau kualitas air itu menurun. Dengan demikian, metode koagulasi flokulasi berbasis PaC dapat dinilai lebih efektif diterapkan untuk permasalahan limbah yang mengandung natrium lignosulfonat. Hal itu juga sesuai dengan hasil praktikum yang pernah kami lakukan, di mana PaC itu menghasilkan air paling jernih dibandingkan dengan tawas. Nah, pada saat ini itu menunjukkan perbandingan antara hasil praktikum yang dilakukan di laboratorium dengan di industri. Yang pertama, dari jenis percobaan, pada praktikum digunakan metode sedimentasi dengan variasi bahan, sedangkan pada industri proses yang digunakan adalah koagulasi, flokulasi limbah. Untuk jenis fluida, praktikum menggunakan air, sementara di industri, fluida yang diolah adalah limbah CIP yang mengandung senyawa seperti lignosulfonat, sehingga karakteristiknya lebih kompleks. Nah, dari segi volume sampel, praktikum itu menggunakan air sebanyak 1,5 liter dari setiap percobaan, sedangkan pada laporan industri volumenya itu tidak dispesifikasikan karena umumnya itu pastinya berskala besar dan kontinu. Nah, pada variabel perlakuan, praktikum memvariasikan konsentrasi dari CaCO3 atau kapur, kemudian tawas dan juga PaC, baik secara tunggal maupun kombinasi. Nah, sementara itu pada laporan industri atau pada industri bahan yang digunakan lebih sederhana yaitu kapur dan juga tawas. Kemudian peran dari CaCO3 atau kapur ini pada praktikum adalah sebagai media suspensi sekaligus pembantu pengendapan, sedangkan di industri berfungsi untuk menyetel kondisi awal dari limbah, terutama untuk pH-nya. Nah, untuk koagulan pada praktikum menggunakan tawas dan juga PaC, sementara pada industri hanya menggunakan tawas saja. Dan secara mekanis, praktikum itu didominasi oleh sedimentasi dan juga koagulasi yang sederhana, sedangkan di industri proses yang berlangsung lebih lengkap melalui koagulasi dan juga flokulasi.
Kemudian selanjutnya untuk parameter yang diamati pada praktikum itu berfokus pada ketinggian zona, yaitu zona bening, zona transisi, dan juga zona endapan. Sementara pada industri itu, parameter yang diamati adalah penurunan warna dan juga pembentukan vlog. Nah, untuk variabel bebas pada praktikum itu menggunakan jenis dan juga konsentrasi bahan, yaitu CaCO3 atau kapur, kemudian tawas, dan juga PaC. Sedangkan pada industri variabel bebasnya itu lebih spesifik ke dosis dari si tawasnya. Nah, kemudian untuk variabel terikatnya pada praktikum adalah ketinggian atau interface terhadap waktu, sedangkan pada industri itu berupa intensitas dari warna limbahnya. Dan keduanya itu sama-sama mempertimbangkan variabel waktu, yaitu untuk praktikum adalah waktu dari sedimentasi dan juga pada laporan itu adalah waktu dari koagulasi dan juga flokkulasi dengan rentang menit hingga jam. Nah, sedangkan untuk indikator keberhasilannya sendiri pada praktikum itu dinyatakan berhasil apabila zona beningnya itu semakin tinggi dan juga stabil. Sedangkan pada industri keberhasilannya itu ditunjukkan oleh berkurangnya warna dari limbah CIP tadi. Dan secara umum, dari hasil praktikum itu menunjukkan bahwa kombinasi dari CaCO3 dan koagulan dapat mempercepat pembentukan zona bening pada praktikum, sedangkan pada industri, koagulasi itu terbukti efektif dalam menurunkan warna dari limbah CIP. Namun, terdapat keterbatasan di mana pada praktikum ini bersifat evaluasi akhir atau skala industri, sedangkan pada industri dibutuhkan bahan kimia dalam jumlah yang besar dan juga pengendalian proses yang lebih kompleks. Jadi berdasarkan hasil perbandingan itu menunjukkan bahwa pada praktikum, penambahan koagulan itu juga meningkatkan efektivitas dari pengendapan. Untuk perlakuan dari sebanyak 1% kapur yang ditambahkan dengan 2% PaC itu menghasilkan sedimentasi yang lebih jernih dan juga endapan yang lebih stabil. Sedangkan pada CaCO3 atau kapur yang tanpa menggunakan koagulan itu memberikan hasil terendah. Nah, temuan ini itu pastinya sejalan dengan laporan acuan yang menegaskan pentingnya koagulasi dalam meningkatkan kinerja dari pengolahan serta menunjukkan bahwa koagulan itu mampu menetralisis dari muatan yang lebih baik menghasilkan pengendapan yang lebih efektif.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya mempertimbangkan penggunaan koagulan seperti PAC untuk koagulan proses sedimentasi, karena PAC lebih efisien dan lebih stabil dalam proses penjernihan limbah yang mengandung lignosulfonat. Selain itu, PAC juga memiliki struktur polimerik aluminium yang memungkinkan proses netralisasi muatan dapat berlangsung lebih efektif dibandingkan dengan koagulan konvensional seperti tawas. Hal ini juga terlihat dalam praktikum OTK dengan topik sedimentasi, karena pada larutan kapur yang ditambah dengan koagulan PAC, hasil airnya paling jernih dibandingkan dengan koagulan tawas. Baik, berdasarkan analisis terhadap laporan magang yang membahas tentang limbah cair cleaning in place yang mengandung natrium lignosulfonat, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam penjernihan yaitu warna coklat pekat yang disebabkan oleh sifat koloid limbah yang stabil dan bermuatan negatif, sehingga sulit diendapkan hanya dengan metode fisik atau penggunaan tawas saja. Berdasarkan perbandingan dengan hasil praktikum, penggunaan koagulan polyaluminium chloride atau PAC terbukti menjadi solusi yang jauh lebih efektif dibandingkan tawas. Hal ini dikarenakan PAC memiliki struktur polimerik yang mampu menetralkan muatan negatif secara lebih efisien dan meningkatkan pembentukan vlog yang lebih besar dan stabil, serta menghasilkan tingkat kejernihan air yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penggantian koagulan menjadi PAC yang disertai dengan uji jar test sangat disarankan untuk mengatasi ketidakstabilan endapan dan memenuhi baku mutu lingkungan industri tersebut.